Silakan dibaca terlebih dahulu. Apa sih tata tertib itu? Menurut Instruksi Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 1 Mei 1994, nomor 14, Undang-Undang 1994. Tata tertib sekolah adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur kehidupan sekolah sehari-hari yang mengandung sanksi terhadap pelanggarnya. Tata tertib murid adalah bagian dari tata tertib sekolah. Jadi, untuk tata tertib itu, terutama untuk tata tertib sekolah itu, ya kalian harus mematuhi yang mengatur kehidupan di sekolah kalian sehari-hari. Mengandung sanksi. Sanksi itu berarti mengandung apa? Ada punishment-nya, ada kalau kamu melanggar berarti ada punishment-nya atau ada hukumannya. Selamat pagi anak-anak. Hari ini hari kedua kegiatan MPS tahun 2020-2021. Kalian sudah bergabung di Zoom ini. Mungkin ada beberapa dari kalian yang bisa bergabung, nanti bisa langsung melihat di YouTube, FB, dan IG. Tolong sampaikan ke teman-temanmu yang tidak bisa bergabung. Untuk hari ini nanti ada 2 sesi Zoom. Sesi pertama nanti 2 materi, dan Zoom kedua adalah 2 materi. Nanti ada waktu kalian untuk istirahat setelah 40 menit. Untuk menjaga waktu, mari kita mulai hari ini dengan berdoa. Semoga kegiatan hari ini dapat dijalankan. Berdoa menurut agama masing-masing dimulai. Cukup selesai, terima kasih. Untuk hari ini sesi pertama adalah tentang tatib SMP 2 yang akan disampaikan oleh Ibu Arum. Pada yang borong, dipersilakan. Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Baik, hari ini Ibu Arum akan menyampaikan materi untuk tatib. Siapa di sini yang sudah tahu tatib itu apa? Bisa angkat tangan. Apa itu tatib? Sudah pada tahu ya? Ya. Hari ini gua akan menyampaikan masalah tentang tatib. Boleh dibuka catatannya? Ya, boleh dibuka catatannya. Silakan dilihat untuk materi tatib kita. Nah. Oke, kita lanjutkan. Untuk materi yang kedua, kita akan melihat untuk yang umum. Untuk tatib yang ada di SMP Negeri 2, yang pertama adalah datang paling lambat 10 menit sebelum kegiatan sekolah, kemudian terlambat tidak diizinkan masuk sekolah, ada menjaga keharmonisan antar siswa, bersikap sopan, menjaga kebersihan sekolah, menghormati dan peduli terhadap orang lain, mengikuti semua kegiatan yang diwajibkan, menjaga sarana prasarana, menjaga ketenangan, kelancaran, dan menciptakan damai di sekolah, membawa peralatan sekolah sesuai kebutuhan, dan menjaga nama baik sekolah. Nah, yang perlu saya tekankan di sini adalah etika dalam berbicara dengan guru secara langsung atau melalui WhatsApp. Kita kan sering sekali ya untuk saat ini pembelajaran melalui daring, yaitu kita sering untuk saling bertukar pesan melalui WhatsApp dengan guru kita. Nah, salah satunya harus kita lihat di poin keempat, yaitu bersikap sopan kepada seluruh warga sekolah, termasuk kepada guru, kepada siswa yang lain, kepada teman-teman kalian, kepada pekerja yang ada di sekolah. Kalian harus memiliki etika yang baik. Nah, terutama kalau saat kita pembelajaran online, itu adalah etika dalam berbicara dengan guru secara langsung atau melalui WhatsApp. Sering Bu Arum temukan anak-anak di sini kalau WhatsApp gurunya itu
seringkali kalian menganggap kita itu temannya kalian, padahal bukan, kita adalah guru kalian. Jadi tetap harus menggunakan bahasa yang baik, harus menggunakan bahasa Indonesia, harus menyertakan nama, kemudian kalian kelas berapa, kemudian keperluannya apa, dan ucapkan terima kasih. Awal tuh harusnya mengucapkan salam dulu, assalamualaikum, atau selamat pagi, selamat siang, selamat malam Bu, Pak, kemudian namanya siapa, kemudian kalian menyebutkan kepentingannya apa, kelas berapa, kepentingannya apa, kemudian terakhir ucapkan terima kasih. Ada yang merasa sudah kenal dengan gurunya, kemudian langsung WhatsApp seenaknya sendiri, langsung bilang, Bu, saya belum mengerjakan tugas ini. Ya, padahal kita sebagai guru tidak menyimpan semua nomor siswa, yang penting ada beberapa yang menyimpan, ya kan? Tapi tidak semua guru itu menyimpan nomor kalian, jadi tetap wajib menyertakan nama, menyertakan alasannya kalian apa, baru kalian bisa berkomunikasi dengan baik kepada guru kalian. Kemudian selanjutnya tentang hal tidak masuk sekolah. Nanti kalau kita sudah berakhir masa pandemi ini, kita pasti akan masuk sekolah. Nah, kalau kita masuk sekolah pasti nanti ada kalanya kita itu mungkin sakit, mungkin ada keperluan yang sangat penting atau tanpa keterangan. Nah, itu ada yang harus kalian perhatikan. Materi ini nanti akan saya share ya saat sudah saya selesaikan. Jadi nggak usah khawatir kalau terlalu cepat ya. Yang pertama, sakit harus pasti menunjukkan surat izin dari orang tua wali atau wali, kemudian disertai dengan surat dokter. Yang kedua, kalau ada keperluan sangat penting paling lambat 1 hari sebelumnya. Kalau tanpa keterangan, wali murid wajib menginformasikan kepada sekolah, langsung datang ke sekolah, tidak dibenarkan untuk izin melalui telepon. Ya, jadi diingat-ingat untuk orang tua wali, untuk siswa sekalian, kalau ingin izin karena mungkin ada kepentingan apa, paling lambat 1 hari sebelumnya. Dan kalau mendadak harus datang ke sekolah dan tidak boleh telepon. Selanjutnya, oke, kita akan langsung melihat ke sanksi. Sanksi itu apa sih? Hukuman ya. Karena setiap perbuatan yang salah itu harus ada sanksi yang harus kalian pertanggungjawabkan. Yang pertama ada peringatan lisan atau langsung diingatkan dari guru, dari tim tatipnya. Yang kedua, buat surat pernyataan melakukan pelanggaran. Ini kalau kalian sudah melakukan suatu pelanggaran yang termasuk kategori sedang untuk mendapatkan surat pernyataan. Yang ketiga, surat peringatan. Surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua. Jadi kalau kamu sudah melakukan pelanggaran sedang, kemudian mau melakukan lagi, berarti ada surat peringatan kedua atau pelanggaran berulang. Yang ketiga, melakukan kegiatan 8K. 8K itu berarti kebersihan, ya seperti itu, suruh bersih-bersih untuk membersihkan musola mungkin dan sebagainya. Kemudian kalau kalian merusakkan sarana prasarana sekolah, nah kalian berarti harus mengganti. Contoh memecahkan kaca karena kalian bermain bola di kelas. Dilarang untuk bermain apapun di kelas, terutama bermain bola, ya kan? Bermain badminton. Biasanya kalau ada olahraga badminton, kemudian kalian main badmintonnya dalam kelas nggak boleh. Kemudian selanjutnya ada sekolah memanggil orang tua. Kemudian ada skorsing, ya. Ada skorsing. Kemudian ada penyerahan kembali siswa kepada orang tua. Ya, penyerahan kembali berarti kalau sudah diskorsing, kemudian kalian melakukan lagi suatu kesalahan, kami kan sudah memiliki catatan dari guru tatip dan juga guru BK. Maka kalau kalian sudah tidak bisa dibina oleh SMP Negeri 2, berarti kalian akan kami kembalikan kepada orang tua. Artinya ya berarti orang tua yang akan mendidik kalian, tidak usah di SMP Negeri 2. Jadi kalau kalian tahu nanti kalau kalian sudah masuk di SMP Negeri 2, peraturannya sangat ketat ya anak-anak. Jadi jangan merasa kalian itu wah masuk tak nyantai wis rambut tak suwemir lah itu dan langsung nanti kalian akan terkena oleh tim tatip. Atau mungkin kalian merasa wah aku sudah di SMP 2, aku mau bikin bajunya yang aneh-aneh mungkin. Nah, itu
itu juga tidak dibenarkan. Memakai cat kuku tidak dibenarkan. Memanjangkan rambut, terutama yang cowok-cowok dikasih jalan apa itu, jalan semut di sini. Nah, itu merupakan suatu pelanggaran juga. Ya, itu berarti kalian tidak menjaga kerapian diri seperti itu. Kemudian kita akan melihat hak dan kewajiban dari peserta didik. Haknya adalah ikut pembelajaran, punya kalian juga mendapatkan perlakuan yang sama, mendapatkan fasilitas sekolah, kemudian perlindungan dari perilaku menyimpang, unsur kekerasan dan lain-lain. Silakan dibaca. Kewajibannya melaksanakan ajaran agama. Jadi kalau di sini setelah pembelajaran selesai, itu nanti kalian wajib untuk sholat bersama-sama saat belum ada pandemi waktu itu. Berarti setelah selesai pembelajaran ada sholat bersama-sama seperti itu. Mentaati tata tertib, ikut pembelajaran, menciptakan pelanggaran belajar, budi pekerti terpuji dan sebagainya, bisa dilihat sendiri. Kemudian selanjutnya ini ada pelanggaran dan sanksi. Coba kalian lihat. Di sini ada 3 jenis pelanggaran. Pelanggaran ringan, sedang, kemudian berat. Yang ini saya ambil hanya contohnya saja. Hanya contohnya saja. Jadi saya ambil satu persatu contohnya. Kalau ringan itu ya terlambat ke sekolah, itu ringan. Kurang dari 10 menit atau 10 menit lebih dari 3 kali itu ada sanksinya apa? Dicatat oleh tatib, diberi tugas, kemudian diberi pemanggilan kepada orang tua kalau lebih dari 3 kali. Kalau yang termasuk sedang, yaitu membawa barang-barang tertentu tanpa rekomendasi dari guru. Ini sering saya temui, apalagi kalau kelasnya itu seumpama gurunya ada keperluan, contoh izin tidak masuk, kemudian belum ada guru pengganti, kelasnya kosong. Biasanya anak-anak suka bermain kartu uno, kartu remi, macam-macam, atau bahkan membawa uno yang besar yang buat main sama-sama di belakang kelas. Ya, jadi nanti akan kita tegur, kemudian pemanggilan orang tua dan penyitaan. Biasanya akan saya sita dulu untuk semester yang lalu, ya. Sering saya menyita untuk kartu uno dan lain-lain, ada kita dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, membawa, menyimpan, menggunakan rokok, minuman keras, narkoba, dan hal-hal pornografi, mainan, pemukul senjata tajam dan api. Ini termasuk pelanggaran berat. Jadi kalau ke sekolah itu tidak usah membawa korek, ya kan? Tidak usah membawa apalagi membawa benda-benda tajam, itu tidak perlu karena tidak ada rekomendasi dari guru, ya. Kecuali kalau memang ada pembelajarannya, kemudian disuruh untuk membawa, ya itu harus ada izin dari guru yang bersangkutan. Biasanya akan berkoordinasi dengan tim guru tatib seperti itu. Kemudian ini sudah. Kemudian program budaya baca, wajib baca itu ada jam 6.45 sampai 7. Itu kalau nanti kalian sudah mulai masuk bawa buku dan sebagainya bisa dilihat. Sudah. Nah, kalau di SMP 2 dilarang membawa handphone dan sejenisnya. Jadi kalian tidak dibenarkan membawa handphone dengan alasan apapun. Jika ditemukan handphone dengan dan sejenisnya berhasil oleh petugas tatib, maka pengembaliannya melalui orang tua, yang akan berkoordinasi dengan sekolah. Ya, seperti itu anak-anak. Oke, sudah. Kalian bisa lihat tadi materinya yang sudah saya sampaikan. Oke, untuk tugasnya, ya, anak-anak silakan dituliskan ya. Tugasnya adalah tolong anak-anak menuliskan 3 hal yang berkaitan dengan tata tertib yang masih sering kalian langgar, baik itu di rumah atau kebiasaan kalian mungkin di sekolah waktu kalian SD. 3 saja, ya, 3 saja.
dengan tertib yang sering kalian langgar itu apa saja? Baik itu kamu di rumah, mungkin kalau di rumah saya malas untuk bangun pagi, berarti kan kalian itu melanggar apa itu? Melanggar tata tertib di rumah, ya kan? Kalau di rumah kan bangun pagi harus dibantu orang tua, tapi kalian malas, berarti kalian tidak bertanggung jawab seperti itu. Silakan sebutkan 3 saja untuk hal yang berkaitan dengan tata tertib yang dimana kalian masih sering melanggarnya. Baik, cukup sekian. Cukup sekian. Oh ini, ya 3 kebiasaanmu yang terkait dengan tatib ini ada slide-nya sebentar. Saya tunjukkan ya anak, biar kalian bisa mencatatnya. Nah ini tugasnya, bentar, masih loading. Nah ini. Sambil mencatat, kita akan menuju ke materi selanjutnya. Oke, sambil mencatat, kita nanti akan ke materi selanjutnya, yaitu tata krama yang akan disampaikan oleh Bapak Ulangi Dodo. Sudah, anak sudah mencatat semua? Belum. Kalau sudah, sampaikan tangan. Sudah ya? Ya, ada yang anggu-anggu, ada yang geleng-geleng. Sudah ya? Oke? Sudah ya? Ya. Baik anak-anak, terima kasih sekali atas perhatian kalian. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Gimana anak-anakku semua? Siswa-siswi baru kelas 7 SMP Negeri 2 Batu. Semua dalam keadaan sehat walafiat ya? Kalau dalam keadaan sehat walafiat, marilah kita selalu memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang beragama Islam, dengan selalu memanjatkan doa Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya anakku semua, perkenalkan saya nama lengkap Ulan Hadi Widodo, biasa disapa dengan sapaan cukup Pak Widodo. Saya asli orang Mataraman atau orang Kediri. Sehari-hari saya bertugas di SMP Negeri 2 Batu ini untuk mendampingi kalian semuanya mengajar mata pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam, dan nanti juga akan mendampingi kalian semuanya untuk kegiatan kesiswaan. Dan selama MPLS ini saya bertugas mendampingi kalian semua dari kelas RA Kalti. Oke, kita jalan anakku untuk perkenalan. Kita langsung masuk kepada materi, yaitu tentang tata krama di sekolah, khususnya di SMP Negeri 2 Batu. Tata krama itu anak-anak semua terdiri dari 2 kata, yaitu tata dan krama. Tata mengandung artian aturan atau norma atau adat istiadat. Krama
mengandung artian sopan santun atau kelakuan. Jadi tata krama bisa diartikan sebagai tata aturan atau sopan santun di dalam kita bermasyarakat. Kalau kita singkat seperti itu. Dan ini juga berlaku di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga besar SMP Negeri 2 Batu ini. Kita juga ada tata krama atau adat istiadat atau kebiasaan yang harus kita jaga keharmonisannya di antara warga sekolah. Siapa warga sekolah itu? Mulai dari bapak kepala sekolah sampai bapak ibu guru, sampai bapak ibu tenaga kependidikan, mulai bapak tukang kebun, bapak security, bapak ibu tata usaha, bapak ibu yang melayani kegiatan di sekolah, siswa-siswa antar siswa, dan itu perlu adanya tata krama. Dengan tujuan adanya tata krama ini sehingga tercipta kerukunan hidup atau keharmonisan antar warga sekolah di dalam lingkungan SMP Negeri 2 Batu ini, sehingga pembelajaran atau aktivitas pendidikan bisa berjalan dengan lancar. Sekarang yang pertama, bagaimana tata krama kita dengan guru? Di situ bisa kalian lihat, bisa berbicara dengan sopan, ketemu bapak ibu guru mengucapkan salam, tidak boleh memotong pembicaraan bapak ibu guru. Pada saat berdialog dengan bapak ibu guru, dengan melihat wajah bapak ibu guru tidak membelakangi, dan tidak memanggil bapak ibu guru dari belakang ataupun memanggil dengan nama tidak sesuai. Nama saya Widodo. Ketemu Pak Widodo hanya bilang, hei Widodo, itu tidak boleh, karena itu tidak tata krama. Tetapi harus dengan Pak Widodo. Yang selanjutnya, bagaimana tata krama antar siswa? Tata krama antar siswa adalah menjaga keharmonisan dengan sesama siswa di dalam lingkungan SMP Negeri 2 Batu. Antara kelas 7 bagaimana tata kramanya dengan kelas 7, antara kelas 7 dengan kelas 8 atau kakak kelasnya bagaimana tata kramanya, antara kelas 7 dan kelas 8 dan kelas 9 bagaimana tata kramanya dengan kakak kelasnya. Semuanya ada tata aturannya. Sebagai contoh, untuk yang kelas 7 harus menghormati dan menghargai kakak-kakak kelasnya. Begitu juga dengan kakak-kakak kelasnya. Yang kelas 8 ataupun kelas 9 bisa menjaga perasaan adik-adiknya yang kelas 7. Bisa membimbing, bisa ngomong, dan semuanya bisa saling tolong-menolong, dan tidak boleh adanya permusuhan di antara siswa-siswi SMP Negeri 2 Batu, baik yang kelas 7, 8, atau 9. Itu adalah tata krama antar siswa. Sekarang bagaimana tata krama dalam bergaul di dalam kelas pembelajaran? Di situ sudah disampaikan di dalam PowerPoint itu atau slide-nya, bagaimana duduk, bagaimana kehadiran kita di kelas, bagaimana kalau kita terlambat masuk kelas dengan mengucapkan salam, tidak membuat ribut, tidak berisik, tidak mengganggu sesama teman di dalam kelas. Dan apabila ada pembelajaran, ada bapak ibu gurunya, tidak secara emosional menentang, diamanahkan atau diperintahkan tata krama di dalam pembelajaran di dalam kelas. Bagaimana sekarang kita bertata krama di
dalam kalian bertemu dengan bapak dan ibu guru dan bergaul dengan teman-teman sekelasmu, teman-teman antar kelasmu di kelas 7, dan teman-teman kakak kelasmu di dalam lingkungan SMP Negeri 2 Batu ini. Itu adalah tugas kalian semuanya sebagai siswa baru untuk menuangkan ide, pikiran, pendapat, yaitu seperti yang tertulis di dalam tugas, bagaimana tata krama kalian ketika kalian berhadapan atau bertemu dengan bapak ibu guru dan bergaul dengan teman-teman kelasmu. Tuliskan itu semua, baik ide ataupun pendapat kalian ataupun pemikiran kamu di dalam kertas folio yang bergaris, minimal 1 halaman folio. Tugas ini nanti akan dikumpulkan pada saat hari Kamis, pengumpulan tugas yang akan dikumpulkan oleh bapak ibu kamu semua sebagai wali murid di sekolah dan dimasukkan di dalam satu file map plastik. Insya Allah nanti contoh file map plastiknya akan di-share di grup masing-masing kelas gugus. Demikianlah anak-anakku semua, siswa-siswi baru SMP Negeri 2 Batu kelas 7 terkait dengan tata krama pergaulan di sekolah. Kesimpulannya adalah tata krama pergaulan di sekolah meliputi ada tata krama dengan bapak ibu guru, tata yang meliputi mulai dari petugas tata usaha, petugas kebersihan sekolah, petugas keamanan sekolah, jaga malam di sekolah. Dan selanjutnya adalah bagaimana tata krama kamu semua dengan bapak ibu guru, baik tata krama bapak ibu guru kamu di luar kelas tapi tetap di lingkungan sekolah, tata krama dengan bapak ibu guru kamu semuanya tapi di luar sekolah, tata krama kalian semuanya dengan bapak ibu guru di dalam kelas, serta bagaimana tata krama kalian semua dengan teman-teman satu angkatan di kamu, yaitu siswa-siswi kelas 7, tata krama dengan kakak-kakak kelasmu kelas 8 dan 9. Itu kesimpulan materi pada saat ini tentang tata krama di dalam sekolah. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Pesan Pak Dit, relax, santai, refresh, tetap jaga kesehatan. Ikuti semua kegiatan MPLS dengan sebaik-baiknya dan kumpulkan tugas tepat waktu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu membimbing dan melindungi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sejahtera untuk kita semuanya. Baik anak-anak, sudah ada 2 materi yang telah disampaikan. Semua tugas apakah sudah ditulis?